Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan. Pada acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk, selanjutnya disebut perseroan, yang diselenggarakan pada hari ini, Senin 26 September 2022. Rapat umum pemegang saham tahunan perseroan selanjutnya disebut rapat. Dengan ini, kami perkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat adalah sebagai berikut. Direksi, Direktur Utama Bapak Hendro Yap, Direktur Keuangan Ibu Siska Adriana, Direktur Operasional Ibu Stefani Andriana Suhanda, Dewan Komisaris, Komisaris Utama Bapak Reza Wibisana Subekti, Komisaris Ibu Hyumi Chen, Komisaris Independen Bapak Insinyur Valentino Dani Lumanto. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini telah hadir juga di antara kita Bapak atau Ibu perwakilan dari Kantor Akuntan Publik KAP Independen Doli Bambang Sulistianto Dadang dan Ali, Direksi dari Biro Administrasi Efek PT Bima Registra atau yang mewakili, Ibu Elizabeth Karina Leonita SH.MKN selaku notaris. Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan pasal 10 ayat 4, anggaran dasar perseroan dan ketentuan pasal 13 ayat 1, pasal 14 ayat 1, dan pasal 17 ayat 1, serta pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 /POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham terbuka, selanjutnya disebut POJK 15/2020. Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, dahulu Bapepam LK dan Bursa Efek Indonesia BEI, mengenai rencana pelaksanaan rapat melalui surat tertanggal 10 Agustus 2022 nomor SK-0002/Korsek/OMSS TBK/8/2022. 2. Melakukan pengumuman rapat pada tanggal 18 Agustus 2022 dan pemanggilan rapat pada tanggal 2 September 2022. Masing-masing dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku penyedia elektronik RUPS atau selanjutnya disingkat penyedia ERUPS, dan situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada Bapak Reza Wibisana Subekti selaku anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk membuka rapat. Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara rapat pada hari ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Maka saya, Reza Wibisana Subekti, selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk, akan memimpin rapat ini. Selanjutnya, dengan memohon petunjuk rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat pada hari ini, Senin 26 September 2022, rapat saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 13:10 bagian Barat waktu Indonesia. Kondisi umum perseroan secara singkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf A POJK 15/2020. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kami akan menjelaskan kondisi umum perseroan secara singkat. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas segala berkahnya sehingga perseroan berhasil melalui tahun 2021 yang merupakan tahun penuh tantangan bagi perseroan, di mana terjadi perlambatan ekonomi bisnis di tengah ketidakpastian penyebaran akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, perseroan mampu bertahan dengan sinergi yang luar biasa dalam menjalankan strategi bisnis terdepan. Adapun hal ini disampaikan dalam laporan tahunan perseroan yang akan disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam rapat ini. Pada tanggal 27 April 2022, perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan surat nomor S-70-D04-2022 untuk melakukan penawaran umum perdana selanjutnya disebut IPO. Perseroan menerbitkan sebanyak 400 juta lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10 per saham dengan harga penawaran Rp100 per lembar saham kepada masyarakat. Bersamaan dengan penerbitan saham baru, perseroan juga menawarkan waran seri 1 sebesar 400 juta waran seri 1 yang mewakili sebanyak 26,67% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Waran seri 1 adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp10 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp120, sehingga seluruhnya adalah sebanyak Rp48 miliar yang dapat dilaksanakan dimulai pada 6 bulan. Saham-saham yang ditawarkan kepada masyarakat selama IPO tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Mei 2022. Keberhasilan ini membuktikan komitmen perseroan dan keberhasilan tim profesional baik internal perseroan maupun penunjang profesi dalam mendukung cita-cita kemajuan perseroan. Target usaha untuk 2022 telah perseroan tetapkan sebagai acuan bagi perseroan untuk terus bergerak mewujudkan bisnis usaha yang terus berkelanjutan. Dengan adanya target ini, diharapkan dapat memacu komitmen dan semangat para insan perseroan untuk meningkatkan kinerja demi tercapainya target tersebut. Perseroan telah menargetkan pencapaian target pendapatan sebesar 114,35 miliar. Adapun pada tahun 2021 tidak terdapat adanya transaksi material terhadap afiliasi atau yang belum memiliki benturan kepentingan antara perseroan dengan pihak-pihak tertentu. Perseroan optimis dapat terus mencapai kinerja yang bertumbuh secara berkelanjutan yang didukung dengan kondisi perekonomian yang stabil dan terjaga, serta kebijakan pemerintah yang lebih akomodatif terhadap iklim investasi pada sektor kegiatan usaha perseroan. Sebelum pembahasan mata acara rapat dimulai, saya persilakan pembawa acara untuk membacakan pokok-pokok tata tertib rapat, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat. Terima kasih Bapak Reza. Dengan ini kami sampaikan tata tertib rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia. 2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. 3. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan juga pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. 4. Pimpinan rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam rapat. 5. Yang berhak mengikuti rapat adalah pemegang saham perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan 1 hari kerja sebelum pemanggilan rapat, yaitu pada tanggal 1 September 2022 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. 6.
Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam rapat. 7. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 4 huruf A, Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15 2020, mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kelima dapat dilangsungkan apabila dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. 8. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi coronavirus disease 2019, serta kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berlaku. Maka dengan ini, Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang akan hadir secara fisik dalam rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat rapat sebagai berikut. A. Pada saat kedatangan wajib memperlihatkan bukti telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis ketiga dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. B. Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat rapat dan selama rapat berlangsung. C. Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam tempat rapat. D. Tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius berdasarkan pemeriksaan Perseroan. E. Mengikuti arahan panitia rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat rapat baik sebelum, selama, maupun setelah rapat selesai. F. Pemegang saham atau kuasa yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam tempat rapat. G. Pemegang saham atau kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat rapat diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat rapat. H. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir, dan laporan tahunan dalam bentuk fisik kepada pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam rapat. Demikian tata tertib rapat telah kami sampaikan. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf B POJK 15 2020, mata acara rapat hari ini sebagaimana dimuat dalam pemanggilan rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. B. Laporan keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan equity at the charge sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Penetapan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam rapat. 2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki atau mewakili lebih dari satu saham,
maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan 1 kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya. 3. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 40 ayat 1 POJK 15/2020, keputusan rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan pasal 12 ayat 4 huruf C Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15/2020, keputusan mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kelima dapat diambil berdasarkan pemungutan suara dengan ketentuan keputusan mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kelima adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam rapat. 4. Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut. A. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta pimpinan rapat untuk mengangkat tangan. B. Apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju. C. Pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir secara fisik dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam rapat. D. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi EasyXay pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. Panduan tata cara pemberian pilihan suara melalui sistem EasyXay dapat dilihat pada situs akses.kesay.co.id dan pemanggilan rapat. Sistem electronic vote result yang disediakan oleh penyedia ERUPS akan menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan suara selesai. Dihitung berdasarkan perhitungan suara atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara atas kehadiran fisik yang diinput secara manual. E. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. F. Berdasarkan pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir baik secara fisik maupun secara elektronik dalam rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain dianggap sah menghadiri rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Demikian kami sampaikan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Tata acara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat adalah sebagai berikut. 1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap mata acara yang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul, dan saran tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. 2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut. A. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan mata acara rapat. B. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 menit. C. Pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat atau saran dengan cara mengangkat tangan, mengisi, menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama pemegang saham, alamat, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Selanjutnya, petugas akan menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada pimpinan rapat. D.
Para pemegang saham yang hadir melalui sistem elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem EasySay yang disediakan oleh penyedia Aerops dengan menggunakan fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi EasySay. Panduan penggunaan hak pemegang saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan dan atau pendapat melalui sistem EasySay dapat dilihat pada situs akses.ksay.co.id dan pemanggilan rapat. 3. Direksi dan atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban dan atau tanggapan satu persatu. Direksi dan atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan atau tanggapan. Demikian kami sampaikan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Reza Wibisana Subekti selaku pimpinan rapat untuk kembali melanjutkan jalannya rapat. Baiklah, sebelum pembahasan mata acara rapat dimulai, maka saya mohon bantuan kepada Ibu Elizabeth Karina Leonita, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris yang akan membuat berita acara rapat yang terjadi pada hari ini untuk menghitung apakah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini sudah mencapai quorum sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Selamat siang hadirin yang terhormat, saya Elizabeth Karina Leonita, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan selaku notaris. Dengan ini memberitahukan bahwa setelah memeriksa dan terhadir para pemegang saham, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini sebanyak 1.500.244.200 saham yang merupakan 78,9602% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Demikian saya sampaikan Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Hadirin yang terhormat, karena quorum kehadiran rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, maka rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki pembahasan mata acara rapat yang pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. B. Laporan keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan acquit at the charge sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya, mengingat mata acara rapat yang pertama berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Direksi Perseroan, maka pembahasan mata acara rapat yang pertama akan diwakili oleh Bapak Hendro Jab selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Bapak Hendro Jab kami persilakan. Terima kasih Bapak Reza. Kami Direksi PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk melihat bahwa pada tahun 2021 merupakan tahun yang sulit setelah pada tahun sebelumnya pandemi COVID-19 yang merebak telah membawa dampak yang dalam bagi seluruh pelaku usaha. Berkat kerja keras dan syukur kepada Tuhan serta seluruh sumber daya perseroan, maka perseroan berhasil melewati masa sulit pandemi COVID-19 di tahun 2021 ini dengan baik, bahkan mencatatkan pertumbuhan yang tergolong baik di tengah pandemi yang belum berakhir ini.
Ketahanan model bisnis dan kinerja manajemen perseroan teruji. Perseroan kemudian mempersiapkan diri untuk melakukan penawaran umum perdana sebagai bentuk komitmen tata kelola perusahaan yang baik untuk pengembangan bisnis dan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Ekonomi dan industri furniture tahun 2021. Pandemi menempatkan semua bisnis dalam resiko ketika banyak dari mereka yang berada di ambang kebangkrutan. Perseroan dan kantor komersil tidak punya pilihan lain selain mencari opsi untuk mempertahankan bisnis agar tetap berjalan, bahkan melakukan perombakan strategi besar-besaran, apalagi di tengah situasi lockdown. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, perekonomian Indonesia memasuki resesi pada kuartal 3 2021, terkoreksi 3,49% year on year dari kuartal sebelumnya terkoreksi 5,32% year on year. Namun kebutuhan akan ruang yang nyaman dan produktif selama karantina dan masa diam di rumah atau stay at home justru membuka peluang besar bagi industri furniture. Permintaan akan furniture kantor dan rumah meningkat seiring berjalannya kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Ikhtisar keuangan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk di tahun 2021. Di tahun 2021, kinerja perseroan terus membaik dan meningkat dari tahun sebelumnya. Seiring dengan naiknya perekonomian global dan domestik, kinerja dari minat pembelian, pemasaran, dan penjualan yang dipasarkan perseroan juga ikut mengalami perbaikan. Perkembangan tersebut juga dimaksimalkan perseroan dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen yang seperti kita ketahui pada kebijakan mengatasi pandemi seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan kebijakan work from home, yang menyebabkan industri furniture seperti yang dijalani perseroan dipaksa untuk memenuhi kebutuhan dari minat pasar furniture yang tinggi. Dengan bertumbuhnya ketertarikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melengkapi furniture di rumah, juga peningkatan cara berbelanja melalui online. Perseroan pun berkembang dan melangkah memanfaatkan momentum peluang pasar untuk menyediakan kebutuhan furniture yang dibutuhkan pasar. Perseroan fokus mempromosikan ide home beautification, konsep work from home, dan perubahan kebiasaan berbelanja masyarakat Indonesia melalui online. Perseroan melakukan berbagai inovasi termasuk non-stop pada konsep visual guna mendukung langkah ini, serta bekerja sama dengan banyak marketplace serta memberikan program-program diskon akhir tahun. Kami berhasil membukukan pendapatan yang bahkan melampaui rekor tahun lalu. Prospek bisnis di tahun 2022. Pandemi COVID-19 masih berlanjut dengan dampak jangka panjang pada industri. Dengan segala ketidakpastian tersebut, konsumen cenderung mengelola pengeluaran mereka untuk hal-hal yang bermanfaat dan dengan cermat membeli barang yang ekonomis. Konsumen yang pandai teknologi mendorong industri untuk lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi. Pada tahun 2021, perseroan fokus pada 3 pilar utama. 1. Melakukan pembenahan konten visual. 2. Menambah kategori dan subkategori produk. 3. Menambah sentra distribusi terpadu. Perseroan akan menambah ketersediaan pilihan produk, bukan saja dari produk sejenis dengan pilihan variasi harga dan model, namun perseroan juga menambah kategori bahkan subkategori yang menjadikan produk perseroan semakin lengkap. Perseroan juga melakukan perbaikan konten visual sebagai pendukung sarana penjualan online, sekaligus melakukan pembenahan video produk 360 derajat. Berikut video tata cara perakitan atau tutorial video. Video tersebut menjadi jalan keluar terbaik bagi dilematis para pelanggan kami yang saat itu dihantui oleh ketakutan terinfeksi virus COVID-19 oleh kru pemasangan dan pengiriman kami. Namun mereka harus melakukan instalasi secara mandiri dan kami lanjutkan di tahun-tahun mendatang. Perseroan terus berupaya mendekatkan diri dengan para pelanggan di wilayah Tangerang, Banten
dan membuka sentra distribusi terpadu yang berfungsi mempercepat pengiriman barang kepada pelanggan, di samping membuka pasar baru di wilayah tersebut yang dipercaya oleh perseroan dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi perseroan. Tata kelola perseroan yang baik. Perseroan berusaha memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan tidak kalah penting bagi pekerja. Dengan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami mendorong setiap karyawan untuk bekerja secara profesional dan beretika agar mampu meningkatkan reputasi perseroan sebagai perusahaan yang terpercaya. Apresiasi. Kami berterima kasih kepada para direksi atas komitmen dan kerja keras dalam meningkatkan performa perseroan di masa sulit. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah bekerja secara maksimal. Kami berterima kasih kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada perseroan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Reza Wibisana Subakti selaku Komisaris Utama Perseroan untuk menyampaikan laporan Dewan Komisaris Perseroan. Terima kasih Bapak Hendro Jak. Pemegang saham yang kami hormati, atas nama Dewan Komisaris, izinkan saya untuk melaporkan gambaran singkat tentang perseroan pada tahun 2021 dan prospek untuk tahun 2022. Penilaian atas kinerja direksi di tahun 2021 yang penuh dengan tantangan ini, direksi dan tim manajemen bertindak cepat merancang rencana bisnis yang menantang dan meyakinkan dengan terus membangun kekuatan di bidang usaha perdagangan online, peralatan rumah tangga. Rencana bisnis tersebut membuat kerangka tata kelola yang lebih baik dan lengkap. Dewan Komisaris menyarankan untuk menjadikan tahun 2021 sebagai landasan dan dasar yang kokoh untuk mendukung pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi di mana kita harus belajar hidup berdampingan dengan COVID-19. Hal tersebut menjadi bukti keberhasilan dengan perseroan berhasil menutup tahun 2021 dengan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan performa di tahun 2020. Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 42% dan mengembangkan total aset sebesar 37,65 miliar. Kinerja 2021 perlu disorot adalah peningkatan pesat penjualan secara online barang-barang furniture. Kami percaya bahwa kinerja perseroan yang baik ini akan terus berlanjut di tahun 2022 dan akan terus memberikan kontribusi pada pendapatan perseroan. Salah satu cara yang ditempuh perseroan untuk mempertahankan penjualan ini adalah dengan menambah sentra-sentra distribusi terpadu di berbagai wilayah di Indonesia. Dewan Komisaris menilai bahwa direksi telah mengambil langkah-langkah awal yang signifikan dalam mentransformasi perseroan dan membangun landasan yang kokoh untuk pertumbuhan dan persaingan bisnis di masa depan. Pengawasan atas implementasi strategi perseroan pada tahun 2021, manajemen berkomitmen untuk mempersiapkan perseroan sebaik mungkin dan mengimplementasikan strategi bisnis baru yang lebih fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurut pandangan Dewan Komisaris, pergeseran dalam strategi di mana sebelumnya perseroan masih bergantung pada penjualan offline atau showroom dan mengalihkan sebagian atau sepenuhnya kepada penjualan online. Hal ini memberikan respon positif dari para pemegang saham dan akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami akan terus mensupervisi direksi untuk memenuhi target-target kerja bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Supervisi tersebut termasuk revisi KPI, kunci penilaian performa, dan program bonus. Mekanisme pemberian saran kepada direksi dalam mendukung proses transformasi perseroan, Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat gabungan dengan direksi. Dalam rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris menerima laporan perkembangan terkini perseroan dari direksi, membahas isu yang ada maupun yang akan datang, dan memberikan feedback serta saran apabila diperlukan. Pada tahun 2021, Dewan Komisaris mengadakan 2 kali rapat gabungan dengan direksi. Penilaian terhadap komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Dua komite tersebut dibentuk pada akhir tahun 2021 sebagai bagian dari persiapan perseroan menuju pencatatan saham perdana di akhir tahun 2022. Kami yakin bahwa kedua komite tersebut telah melakukan peran mereka secara proaktif dan bertanggung jawab, yang menghasilkan peningkatan kualitas tata kelola di seluruh organisasi. Pada tahun 2021, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru terbentuk mengadakan rapat secara berkala. Akan tetapi Dewan Komisaris menyadari betul di tahun 2022, kedua komite ini akan memiliki kewajiban untuk mengadakan rapat secara berkala. Hal ini akan ditekankan dan dipantau oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Prospek bisnis, direksi telah mempersiapkan rencana bisnis perseroan untuk tahun 2022. Salah satu bagian dari rencana tersebut adalah fokus pada pengembangan materi visual yang baik dan benar guna mendukung pendekatan visual pada konsumen online, di mana hal tersebut berhasil merubah kebiasaan pelanggan dalam hal melakukan pembelian furniture secara online. Fokus ini mendukung kebijakan perseroan untuk memperluas pangsa pasar sehingga produk-produk perseroan dapat dinikmati di seluruh penjuru Indonesia. Direksi juga meningkatkan keunggulan operasional untuk memenuhi permintaan dari para pemangku kepentingan serta dari pengembangan perencanaan sumber daya perseroan sampai penambahan jumlah sentra distribusi di beberapa wilayah. Pengembangan perseroan juga didukung oleh pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan digital juga akan digunakan pada evaluasi kinerja usaha dan karyawan. Tata kelola perseroan diperkuat melalui pelaporan rutin kepada Dewan Komisaris, perbaikan perencanaan tahunan, kerangka pengambilan keputusan yang lebih akuntabel, penguatan pada operasional komite-komite, dan penyempurnaan struktur pengambilan keputusan. Perbaikan ini akan terus dilaksanakan lebih lanjut pada tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya. Apresiasi sebagai penutup, mewakili Dewan Komisaris, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan karyawan untuk kinerja mereka pada tahun 2021. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atas dukungan kepercayaan mereka. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 66 ayat 1 junto pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Laporan tersebut, laporan tahunan, laporan direksi, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan akan disampaikan pada RUPS tahunan dan memerlukan persetujuan RUPS tahunan. Adapun laporan keuangan perseroan tahun buku 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Independen Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali. Dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian perseroan menyajikan secara wajar dalam hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk dan entitas anak pada 31 Desember 2021 serta keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sehubungan dengan penjelasan mata acara pertama rapat yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2021. B. Laporan keuangan dan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan acquit at the charge
sepenuhnya pada anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, Pak. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Kami mohon waktu, Pak, untuk melakukan perhitungan suara. Dari peserta rapat, ada yang memberikan suara tidak setuju dan atau abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. Kami mohon waktu, Pak, untuk melakukan perhitungan suara kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15.000 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.500.229.200 suara, atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan, terima kasih. 99,99% menyetujui ya, Pak. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang pertama tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 99,99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara pertama rapat yang telah disampaikan.
Marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara rapat yang kedua, yaitu penetapan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk itu kami persilakan Ibu Stefani Andriana Suhanda selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan terkait mata acara rapat yang kedua ini. Hadirin yang kami hormati, pada tahun 2021 Perseroan mencatat penjualan dan pendapatan sebesar 50.357.169.856 rupiah. Laba bruto sebesar 10.52.185.987 rupiah. Laba rugi komprehensif sebesar 654.454.298 rupiah. Total aset sebesar 30.756.478 rupiah. Total kewajiban sebesar 13.444.928.804 rupiah. Sehubungan dengan adanya laba komprehensif tersebut, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui penetapan penggunaan laba komprehensif tahun buku 2021 sebesar 658.454.298 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Sebesar 131.690.860 rupiah disisihkan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi perseroan. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya rapat akan saya kembalikan kepada pemimpin rapat. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, Pak. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Kami mohon waktu, Pak, untuk melakukan perhitungan suara. Dari peserta rapat, ada yang memberikan suara tidak setuju terhadap usulan yang telah disampaikan, yaitu sebanyak 15.000 suara, abstain sebanyak 0, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.500.229.200 suara, atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang kedua tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 99,99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kedua rapat yang telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan pembahasan dengan mata rapat yang ketiga, yaitu penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan mata acara yang telah disampaikan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada pasal 14 ayat 11 dan pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 34 POJK
04/2014, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan atau honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada untuk tahun buku 2022 yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, Pak. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Dari peserta rapat, ada yang memberikan suara tidak setuju terhadap usulan yang telah disampaikan, yaitu sebanyak 15.000 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.500.229.200 suara, atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang ketiga tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 99,99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga rapat yang telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat yang keempat, yaitu penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menerima hasil audit dari kantor akuntan publik KAP Independen Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali. Untuk itu atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, saya mengucapkan terima kasih kepada kantor akuntan publik Independen Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali sebagai akuntan publik independen yang telah mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan pasal 13 POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, selanjutnya disebut POJK 13/2017, dinyatakan bahwa penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait. Sehubungan dengan pertimbangan Dewan Komisaris membutuhkan waktu untuk melakukan penelaahan atas akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022, maka merujuk pada ketentuan pasal 10 huruf D POJK nomor 55/04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit, pasal 59 ayat 3 POJK 15/2020 serta POJK 13/2017, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh akuntan publik yang sesuai. Dengan ketentuan kriteria akuntan publik yang dapat ditunjuk adalah akuntan publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha perseroan,
memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi konten publik tersebut. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, Pak? Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Kami mohon waktu, Pak, untuk perhitungan suara. Dari peserta rapat, ada yang memberikan suara tidak setuju terhadap usulan yang telah disampaikan, yaitu sebanyak 15.000 suara. Abstain sebanyak 0 suara, maka yang setuju adalah sebanyak 1.500.229.200 suara atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang keempat tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 99,99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara keempat rapat yang telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat yang kelima dan merupakan mata acara rapat yang terakhir, yaitu pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Selanjutnya mengingat mata acara rapat yang kelima berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang disampaikan oleh Direksi Perseroan, maka pembahasan mata acara rapat yang kelima akan disampaikan oleh Ibu Siska Adriana selaku Direktur Perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, guna memenuhi ketentuan POJK 30/POJK 04/2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, khususnya pada bab 3, bagian ke-1 tentang pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum oleh perusahaan terbuka, maka perseroan telah melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek melalui surat perseroan tertanggal 12 Juli 2022 nomor SK 0001/BOD OMSS/7/2022. Adapun dikarenakan perseroan baru melakukan IPO pada 2022, maka belum terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Namun, perseroan memiliki rencana penggunaan hasil dana penawaran umum sesuai dengan prospektus dana IPO akan digunakan untuk 1. Modal kerja sebesar 82,47%, 2. Renovasi gudang sebesar 4,11%, 3. Penambahan armada truk sebesar 7,67%, 4. Sewa gudang baru sebesar 5,75%. Sehubungan dengan uraian mata acara kelima rapat yang telah disampaikan, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perseroan, di mana dana hasil dari penawaran umum perdana saham yang telah diterima oleh perusahaan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan penawaran umum, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja. Demikian saya sampaikan. Selanjutnya jalan rapat ini saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Sehubungan dengan uraian mata acara kelima rapat yang telah disampaikan, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perseroan
sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan acquit at the charge sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil penawaran umum perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, Pak? Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju untuk memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Dari peserta rapat, ada yang memberikan suara tidak setuju terhadap usulan yang telah disampaikan, yaitu sebanyak 15.000 suara. Abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.500.299.200 suara atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang kelima tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 99,99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kelima rapat yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata acara rapat telah dibacakan dan diputuskan, dan hingga batas waktu yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 16 POJK 15/2020, yaitu selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal pemanggilan rapat, tidak ada usul-usul lain yang ingin diajukan kepada pemegang saham untuk dimasukkan oleh direksi ke dalam mata acara rapat, maka selesailah sudah rangkaian acara rapat pada hari ini. Kami atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin sekalian dalam rapat ini, sehingga rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan sebagaimana yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa restu Bapak dan Ibu sekalian, Perseroan dapat berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dengan selesainya seluruh mata acara rapat, maka rapat umum pemegang saham tahunan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk pada hari ini, Senin 26 September 2022 pada pukul 14.08 bagian waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami hormati, selesailah sudah seluruh rangkaian rapat pada hari ini. Mudah-mudahan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk dapat makin terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka Perseroan meminta para peserta rapat untuk tetap menerapkan kebijakan physical distancing dengan rentang paling sedikit 1 meter. Perseroan juga meminta maaf dikarenakan tidak menyediakan makanan dan minuman yang tersaji, souvenir, serta laporan tahunan dalam bentuk fisik pada penyelenggaraan rapat ini. Terima kasih.